Masa PSBB transisi di DKI Jakarta masih banyak warga yang sudah menerapkan protokol, namun ada juga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Arman Helmi yang berada di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat malam, Arman. Bagaimana situasi Bundaran HI pada malam hari ini? Biasanya di weekend banyak sekali ya masyarakat Jakarta yang ingin menghabiskan waktu di sekitaran Bundaran HI karena banyak sekali pusat perbelanjaan di sekitar situ. Bagaimana, Arman? Ya, baik. Selamat malam, Aldi. Sepertinya PSBB masa transisi yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta di masa pandemi COVID-19 ini nampaknya mulai membuahkan perubahan yang positif di tengah masyarakat seperti itu, Aldi. Kalau tadi sore saya sempat memantau pasar becek di Pondok Labu, Kecamatan Cilandak. Di sana betul-betul memang sudah ditutup pasarnya selama 3 hari dan kita semuanya masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari Puskesmas Cilandak terhadap beberapa pedagang di mana sebelumnya telah di tracing seperti itu, telah diperiksa dan terkonfirmasi 1 orang pedagang yang dinyatakan positif. Jadi memang salah satu tempat yang berpotensi banyak orang atau keramaian itu adalah pasar ya, dan memang data dari Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia IKAP yang sudah saya kantongi, Aldi, bahwa sejauh ini sudah ada kurang lebih 192 pedagang di pasar tradisional yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 dan itu berasal dari 26 pasar tradisional yang ada di DKI Jakarta, dan kemudian salah satu temuan terbanyak berada di Pasar Induk Ramat Jati dan nomor urut yang kedua berada di Pasar Perumnas Klender seperti itu. Nah, selain pasar tradisional yang berpotensi menciptakan keramaian, ada juga yang menjadi perhatian saya. Kalau kita lihat mungkin pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata itu mereka sudah paham betul dengan protokol kesehatan, protap COVID-19 dan kita semuanya yakin ya, kita optimis bahwa mereka pun patuh dengan aturan tersebut. Kalaupun mereka tidak patuh atau mereka melanggar, maka usaha atau tempat mereka berdagang atau tempat mereka berusaha itu akan ditutup oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun, Aldi, yang menjadi perhatian saya tadi sepanjang hari ini, yang menjadi perhatian adalah orang-orang mulai berbondong-bondong berolahraga, dalam hal ini menggunakan sepeda. Saya memantau di sepanjang jalan Sudirman, sepanjang jalan Fatmawati, Sisingamangaraja sampai Bundaran HI ke Tamrin. Banyak anak-anak muda, remaja, bahkan sebagian ada juga orang dewasa yang bersepeda di jalan raya, dan ada juga yang memang sama sekali tidak memperhatikan kendaraan di sekelilingnya, di sekitar, di samping kiri ataupun juga kanan. Ini di belakang saya kan, kalau kita lihat banyak percabangan jalan. Mereka dengan beraninya, mereka dengan seenaknya bisa merubah arah, merubah entah mungkin awalnya mau belok kiri tapi dia mengikuti kawanan yang ke kanan, dia bisa tiba-tiba belok ke kanan, dan itu tanpa mereka sadari ada banyak kendaraan baik motor ataupun juga mobil yang berada di sini. Dan ini mungkin lagi-lagi edukasi kepada masyarakat ya, karena banyak juga saya lihat tidak menggunakan alat pelindung diri, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan pelindung sikut dan lutut, tidak juga ada lampu di sepedanya. Jadi petugas ya, dalam hal ini juga beberapa waktu yang lalu saya memantau Gubernur DKI Jakarta, Aldi, menerjunkan atau melepas 2.000 personil gabungan dari jajaran SKPD Pemprov DKI Jakarta sebagai petugas pengawas dan penindak kegiatan masyarakat selama masa PSBB transisi. Nah, 2.000 personil ini diharapkan mereka akan diterjunkan di beberapa titik, di beberapa tempat di ibu kota untuk memberikan edukasi, himbauan sekaligus tindakan tegas dengan cara yang persuasif yang dimaksudkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Jadi jangan juga dengan gaya yang arogan dan semena-mena memberikan tindakan ya. Jadi ini juga mungkin bisa menjadi perhatian bagi 2.000 personil gabungan tersebut. Mereka juga harus memperhatikan para pesepeda ini. Tadi juga di sepanjang Gelora Bung Karno, di depan Mall FX, di situ juga mereka menggunakan sepeda. Saya lihat bukan pada jalur sepeda atau bukan pada jalur yang diperuntukkan, tapi mereka menggunakan trotoar, di mana trotoar merupakan hak daripada pedestrian ataupun juga pejalan kaki. Jadi pandemi COVID-19 atau masa PSBB transisi ini juga menimbulkan ada sedikit problema lain, yaitu para pesepeda. Jadi mungkin tidak masalah mereka berolahraga, tapi kalaupun mereka sudah berolahraga, bersepeda di malam hari, mungkin ada batasan-batasan ataupun juga aturan yang harus diperhatikan dan ditegakkan oleh aparat di Pemprov DKI Jakarta, begitu, Aldi.
Baik, Arman, terima kasih atas poin Anda. Cukup bahaya ya nampaknya para pengendara sepeda ini yang bercampur dengan para pengendara sepeda motor maupun mobil di jalan protokol besar, begitu di Bundaran HI. Tadi sempat juga lewat di belakang Anda. Semoga ini bisa jadi perhatian khusus bagi tadi petugas 2.000 personil yang diterjunkan untuk mengamankan PSBB transisi ini. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Arman Helmi melaporkan dari kawasan Bundaran HI, Jakarta.